Oke, halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update ini teman-teman ya. Ini kalau kita buka aplikasi mining kita di Android kita maupun di laptop, ini sudah ada updatean terbaru. Sebetulnya updatean ini sudah dirilis ya beberapa minggu yang lalu teman-teman, mengenai mainnet checklist ya. Nah teman-teman, di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, kita harus mengikuti alur atau fokusnya core team berarti di sini teman-teman ya, di mainnet checklist untuk mempercepat, karena kalau ini semakin cepat ya KYC nya makin masif, dimigrasinya makin cepat juga, kemungkinan menuju proses open mainnetnya makin cepat teman-teman ya. Jadi kita ikuti saja skenario gitu ya, kalau boleh bilang skenario nya core team nih. Jadi si core team sekarang ini lagi fokus menurut saya ke ini teman, ke mainnet checklist ya. Nah kalian usahakan bagi poin-poin yang memang terutama untuk pionir baru nih teman-teman ya, jangan terlalu fokus dulu ke berapa nanti nilai sebuah koin Pi ya, jangan dulu fokus ke sana, tapi kita samakan dulu fokus kita sesuai dengan apa yang diinginkan core team. Core team sangat jelas menginginkan bahwa kita ini segera mengupdate ya mainnet checklist kita teman-teman di sini ya. Di sini ditegaskan kembali nih, remember to complete mainnet checklist. Jadi memang ini sangat penting teman-teman ya. Ini salah satu tahapan atau prasyarat menuju kita akan semakin dekatnya ke open mainnet. Itu yang dikatakan oleh core team ya. Bukan hoax, bukan tanggal berapa Juni nanti ya. Itu hoax teman-teman, tidak ada tanggal, bulan, tahun yang pasti, tetapi indikasinya hanya 2 poin. Satu, kita akan segera menuju open mainnet apabila KYC nya semakin masif, makin banyak lagi pionir yang lolos KYC, kemudian makin banyak lagi yang sudah termigrasi ke mainnet, kemudian yang poin keduanya makin banyak lagi utilitas yang mendukung nanti untuk support Pi di ekosistem teman. Jadi 2 poin itu tadi saja yang secara resmi dikatakan oleh core team bahwa itu prasyarat menuju open mainnet, bukan tanggal, bukan bulan. Itu tidak ada ditegaskan secara tertulis teman-teman ya oleh core team. Baik, kalian bisa cek saja ya di baik di situsnya maupun di sini teman-teman ya. Kalian bisa cek saja di sini nih, di media sosial resminya dari core team, dari Pi Network itu tidak ada dikatakan bahwa kapan waktu yang tepat, waktu yang tertulis dengan jelas gitu ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita akan open mainnet. Intinya hanya 2 poin tadi. Open mainnet akan terlaksana, akan semakin dekat gitu apabila 2 hal tadi itu semakin progresnya makin cepat gitu ya, makin cepat selesai ya. Satu KYC dan migrate-nya, kedua utilitiesnya makin berkembang. Jadi intinya kita fokus saja, kita samakan fokus kita dengan apa yang fokusnya core team, yaitu ini dulu sekarang nih ya. Ini dua kali diposting teman ya di aplikasi Pi mining kita. Ini berarti si core team sangat mengharapkan dan supaya para pionir ini cepat-cepat menyelesaikan mainnet checklist ini teman-teman ya. Tapi tentu banyak kendala juga ya, banyak kendala yang dihadapi oleh pionir teman-teman ya di sini ya. Karena saya pun sebetulnya ini sudah hampir 3 tahun mengikuti nambang di sini. Tentunya saya pun hanya sudah lolos KYC ini hanya beberapa minggu yang lalu. Itu pun melalui tentatif KYC ya, mengajukan banding ya. Kalian boleh scroll video saya yang lain, itu bisa kita melakukan banding teman, supaya dapat segera melakukan verifikasi KYC. Nah ini teman-teman yang poin 1 sampai 7 ini memang kita wajib mengidentifikasi diri kita ya di sini teman-teman ya. Ini bagi para pionir baru nih ya, poin 1, poin 2 ya teman-teman, ini wajib kalian lakukan ya teman-teman ya. Nah, di sini mulai dari mengunduh aplikasi Pi browsernya. Jangan-jangan nih pionir baru nih nggak tahu nih harus mengunduh Pi browser ya, jangan-jangan gitu ya.
hanya mengunduh aplikasi P-miningnya saja. Kemudian yang kedua ini teman buat dompet. Nah, jadi kalian mungkin saja nih ada beberapa pionir yang mungkin belum membuat dompet Pi-nya ya. Setelah mengunduh Pi browser tentunya kita harus membuat dompet Pi-nya teman-teman ya. Nah, kemudian konfirmasi alamat dompet kita di sini ya, teman-teman ya. Kemudian kita harus melakukan setting lookup teman-teman ya di sini. Nah, tentunya yang poin ini yang memang mungkin ya agak banyak sedikit kendala di para pionir ya. Dari poin berapa nih? 5 ya, 6, 7 teman-teman ya. Di sini saya pun memang di poin 5 ini menunggu cukup lama teman-teman ya, hampir 3 tahun ya. Dulu saya pernah mengajukan KYC lewat pihak ketiga, yaitu Yoti dulu ya. Dulu ini si Pi Network ini menggandeng third party pihak ketiga untuk melakukan proses KYC teman-teman, itu Yoti. Bagi kalian yang memang sudah cukup lama nambang di Pi Network mungkin tahu ya Yoti ya, aplikasi Yoti pihak ketiga yang digandeng oleh Pi Network dulu untuk melakukan proses KYC para pionirnya. Tapi karena memang biayanya cukup besar ya, jadi si manajemen core team nih Pi Network harus membayar ke Yoti sejumlah uang teman ya, untuk membantu ya para pionir mengidentifikasi akun mereka, sehingga dirubahlah cara KYC dengan independen ya. Sekarang kan ada skalabilitas, ada validator juga ya untuk membantu proses KYC ini. Mungkin di sini ada kendala ya. Nah, di sini kalau memang yang belum mendapatkan undangan sama sekali, silahkan melakukan banding ya, seperti yang di konten saya sebelumnya. Bagi yang sudah mengirimkan tetapi masih pending terus ya, itu tidak ada pilihan lain kecuali menunggu teman-teman ya. Ya, kalau sudah melakukan banding terus mengajukan lagi dan masih pending ya, itu tinggal tunggu saja sebetulnya. Nah, proses tunggunya ini nggak ada yang tahu sampai berapa waktu ya, mungkin sebulan, 2 bulan, 1 tahun mungkin ya. Tapi untuk saya alhamdulillah setelah melakukan banding ini beberapa minggu yang lalu, saya nggak nyampe 2 hari, 2 hari sebelumnya saya melakukan banding, mengisi formulir, 2 hari selanjutnya saya langsung lolos teman-teman ya. Di sini tunggu hasil KYC. Di sini ada yang kemungkinan ada 2, ada yang sukses seperti ini ya, kemungkinan juga ada yang gagal ya. Apabila gagal di sini kalian ada notifikasi gagal, silahkan melakukan banding lagi ya, banding dan kemukakan alasan kalian kenapa bahwa akun kalian ini wajib diterima nih bandingnya, kalian kemukakan alasannya di sana ya. Nah, kemudian poin ke-7 ini sudah lolos ya, kita tinggal menunggu saja proses antrian di migrate teman ya. Nah, untuk 1 sampai 7 ini sebetulnya sudah agak tenang, karena di proses migrate ini pun kita tidak tahu sampai berapa lama kita akan dimigrate ya. Koin kita akan dimigrate ke wallet kita teman-teman ya. Jadi poinnya ya, untuk yang masih menunggu proses lulus tidaknya proses KYC masih pending, tinggal tunggu saja teman ya, harus lebih bersabar lagi. Dan begitupun dengan para pionir yang sudah lolos KYC tetapi belum dimigrate, tentunya sama ya, harus tetap menunggu ya, karena kita tidak tahu sampai kapan ya antriannya berapa panjang. Ini kan menunggu antrian katanya, akan diantrikan secara otomatis ke migrate. Tentunya kita harus menunggu teman-teman ya. Jadi teman-teman intinya teman-teman saat ini ya, terutama bagi para pionir baru, kalian jangan terlalu, mungkin banyak konten YouTube yang merilis kontennya tuh ya, harganya Bitcoin nanti segini, open mainnetnya tanggal sudah pasti tanggal segini. Jadi itu memang tidak valid teman-teman. Yang valid tentunya kalian bisa search di web resminya minepi.com dan di sini ya, di media sosial resminya dari Pi Network teman-teman ya. Ya, untuk sekedar penyemangat silahkan ya kalian lihat konten-konten YouTube mengenai Pi Network yang mengulas tentang harga ya, sudah terjadi barter. Itu memang kalau barter sih teman sudah terjadi ya, barter
sesama pionir ya, peer to peer itu memang sudah banyak yang terjadi. Adapun nilai yang mereka sepakati, ada yang memang harga global $314 itu, ada juga yang memang berdasarkan kesepakatan ya. Tentunya saya mau beli handphone nih dari Jambi misalnya dengan Pionir A, saya belinya sekian, rate fee-nya sekian, itu sah-sah saja teman ya. Bagi yang sudah lolos KYC dan sudah di-migrate koinnya, tentu bisa digunakan di internal ekosistem peer to peer ya. Jadi intinya untuk para pionir baru, saya harapkan atau mungkin masih banyak yang belum tahu ya, mainnet checklist ini harus segera diselesaikan untuk mendukung supaya memang nanti open mainnet ini cepat-cepat bisa terlaksana ya. Karena seperti saya bilang tadi dan di konten-konten sebelum saya sudah jelaskan bahwa prasyarat menuju open mainnet itu yaitu tadi 2 poin teman-teman ya. Satu, KYC-nya makin banyak orang yang lolos KYC-nya, terus saldo migrate-nya makin banyak juga yang sudah dimigrasi. Kemudian yang poin keduanya, makin banyak utility ya yang siap untuk support peak nantinya di ekosistem internal ya. Tentunya open mainnet akan segera terwujud, tetapi untuk tanggal, bulan, tahun belum tidak dikatakan dengan jelas oleh core team teman-teman ya. Intinya kita harus sedikit bersabar dan kita ikuti aja nih rule-nya dari atau aturan mainnya dari core team nih ya. Yang saat ini saya rasa memang core team sedang fokus nih ke mainnet checklist ya. Kalian buru-buru selesaikan ini mainnet checklist ini teman-teman ya. Memang banyak kendala ya yang mungkin pas waktu verifikasi KYC handphonenya tidak mensupport, sehingga fotonya buram, misalnya foto selfie-nya buram, sehingga itu menjadi kendala mungkinnya bagi sebagian pionir yang memang terbatas dengan gadgetnya yang kurang memadai misalnya ya. Tapi ya kalian usahakanlah untuk segera berusaha semaksimal mungkin supaya memang mainnet ini kalian minimal 1-7 aja dulu poinnya, itu sudah checklist hijau semua ya. Kalau nunggu di migrate kan itu nanti kita akan diantrikan secara otomatis, menunggu antrian untuk dimigrasi ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya pun memang lagi menunggu antrian ini sudah 2 minggu teman-teman saya ini ya, udah hampir 3 minggu, bukan 2 minggu lagi, 3 minggu nih saya menunggu di migrate. Tapi nggak apa-apa karena saya pun memang di lock up 3 tahun nih ya, untuk bisa digunakan ya. Oke teman-teman ya, itu aja informasi kali ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan maaf apabila konten-konten saya mungkin menguak fakta yang memang sebetulnya Pi Network ini saat ini yaitu ya belum bisa di withdraw, belum ada di market manapun, dan tolong jangan terlalu berekspektasi tinggi. Harganya sekian ribu dolar, harganya sekian dolar, boleh optimis tetapi jangan sampai fanatik ya. Jangan terlalu fanatik sehingga kita pun agak kecewa dengan melihat realitas sebetulnya ya, bahwa memang Pi Network ini membutuhkan waktu teman-teman ya. Terus terang saja membutuhkan waktu, karena seperti halnya Bitcoin dulu, saya pun mengenal Bitcoin dari awal harga 2 jutaan teman-teman ya per koin, Dogecoin dari harga 4 perak. Itu membutuhkan waktu hampir 10-12 tahun untuk mencapai harga sampai saat ini ya. Itu pun memang banyak didukung oleh beberapa faktor ya. Mudah-mudahan saja nah memang ini di Pi Network dan CoinPay-nya ini nanti lambat laun makin dikenal, makin banyak digunakan, dan makin banyak apps mungkin web jual beli e-commerce yang mendukung. Nah itu yang kita harapkan ya, mendukung pembayaran dengan CoinPay ini ya. Amin, amin. Oke teman-teman, silahkan di like jika kalian suka dengan konten saya, dan dislike jika memang kalian muak dengan konten saya. Subscribe jika kalian suka, di subscribe aja jika kalian konten ini kalian anggap konten ini tidak berguna gitu ya. Kita utamakan bahasa yang santun di komentar, silahkan kita diskusi saja di sana, jangan saling menghujat, karena saya pun betul sama-sama berharap bahwa ini nanti akan menjadi sesuatu yang besar ya, karena saya berkontribusi cukup lama teman-teman. Saya mengharapkan sesuatu dari Pi Network ini dan CoinPay ini, mudah-mudahan saja ini menjadi solusi bagi perekonomian kita semua ya, amin. Jadi intinya saya tetap support Pi untuk menjadi sesuatu yang besar nantinya semampu saya, dan mengedukasi para pionir baru supaya tidak terjebak dengan hoax-hoax yang bertebaran di media sosial dan di platform digital lainnya ya. Sekian, terima kasih.
Salam bersama pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.